Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, aku Alvina Nurrahma dengan NIM 2308010480 dan nomor absen 1. Aku Asnandia Astuti dengan NIM 2308010481, nomor absen 2. Aku Lintang Salji dengan NIM 2308010482, nomor absen 3. Aku Ivana Pugianto dengan NIM 2308010483 dengan nomor absen 4. Kami dari Rombel 16, Mata kuliah Hukum Otonomi Daerah Dengan dosen pengampu Bu Bayang Sari dan Pak Sidney. Kami akan membahas mengenai permasalahan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah. selamat menyaksikan. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam konteks pendidikan. Nah teman-teman, Indonesia itu menganut sistem negara kesatuan, tapi menerapkan prinsip desentralisasi. Artinya, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menjamin keadilan. Salah satu bentuk nyatanya adalah transfer fiskal atau aliran dana dari pusat ke daerah. Nah, jenis transfer fiskal ini meliputi beberapa, yaitu dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana otonomi khusus, serta dana keistimewaan. Nah, setelah tahu jenis-jenis transfer fiskal, sekarang kita fokus pada dana alokasi khusus non-fisik, di mana terdapat komponen penting yaitu dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Nah, dana BOS ini itu kan termasuk dalam dana alokasi khusus non-fisik yang mana itu diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan operasional sekolah dasar dan juga menengah. Tujuannya pasti untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak, termasuk bantuan untuk buku, listrik, internet, bahkan gaji guru honorer. Namun, meskipun tujuannya jelas, pelaksana itu sering kali menghadapi tantangan serius, terutama di level pengelolaan oleh pihak sekolah atau pihak yayasan. Sayangnya, dalam praktik desentralisasi fiskal, kita tidak hanya melihat keberhasilan, tapi juga ada penyimpangan nih, Alvina. Salah satu contohnya terjadi di Bekasi. Di mana pada Maret tahun 2025, Polres Metro Bekasi mengungkapkan kasus penggelapan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SDIT Asuraya, Cikarang. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang tersebut adalah Auli Al-Atlas selaku kepala sekolah dan Holisoh Nurul Hilda selaku mantan bendahara sekolah. Nah, modus kejahatan ini dilakukan selama 8 tahun, di mana dari tahun 2014 sampai tahun 2022, dengan total kerugian sebesar Rp651.732.500. Kasus ini terbongkar setelah pihak Yayasan Darun Nadwah melakukan audit keuangan internal. Di mana beberapa modus operandi yang digunakan itu antara lain, yang pertama itu ada manipulasi laporan keuangan dana BOS, lalu ada markup biaya operasional seperti listrik dan internet, duplikasi pembayaran, bahkan sampai tetap menerima dana sekolah meski sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara. Nah, Alwi selaku kepala sekolah menyusun laporan fiktif, sedangkan Holisoh yang sebagai mantan bendahara tetap menarik dana tanpa wewenang resmi. Nah, kasus ini ditangani serius oleh Polres Metro Bekasi. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Pihak kepolisian juga masih mendalami nih apakah ada pihak lain yang turut terlibat dalam kasus ini. Nah, kasus ini tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga memperlihatkan celah besar dalam sistem desentralisasi dana pendidikan.
ada beberapa masalah mendasar yang terungkap. Yang pertama itu tidak adanya pengawasan ketat secara berkala, baik dari internal yayasan maupun dinas pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya sistem pelaporan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Yang ketiga itu celah dalam mekanisme pertanggungjawaban dana BOS, di mana satu individu itu bisa memiliki kendali besar tanpa kontrol silang. Nah, mungkin ada beberapa saran dari kami yang bisa dilakukan untuk menangani ini. Yang pertama itu perlu sistem digitalisasi laporan dana BOS yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan dapat diawasi oleh masyarakat. Lalu kedua, ada audit keuangan yang sebaiknya melakukan secara periodik oleh lembaga independen, bukan hanya internal yayasan. Lalu yang ketiga, kita harus meningkatkan literasi hukum dan etika kepada para pengelola sekolah. Nah, seperti saran yang tadi disebutkan, kasus ini tuh adalah peringatan serius bahwa dana BOS itu yang seharusnya menjadi alat pemerataan pendidikan bisa disalahkan jika sistem pengawasan kita itu longgar ya. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga punya peran penting untuk apa? Untuk mengawasi dan menyuarakan jika ada indikasi penyalahgunaan dana publik. Seperti itu. Itu dia teman-teman obrolan yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah mengenai desentralisasi fiskal dalam konteks pendidikan. Yang mana tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan yang terjadi di baru-baru ini, yaitu mengenai penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah. Nah, sebagai masyarakat, kita tentunya berperan penting untuk selalu mengawasi dan menyuarakan agar kasus penyalahgunaan dana BOS tidak terjadi lagi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye. bye.